Nah mungkin boleh Kanda sedikit berikan penjelasan terhadap masyarakat Indonesia khususnya Kota Palu, apa sebenarnya penyebab utama sehingga pada saat gempa itu Kak terjadi likuifaksi dan geseran sesar Palu Koro ini Kak? Ya. Baik. Silakan Kanda. Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang saya coba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami ya, karena ini kita bicara umum ya. Jadi sebenarnya likuifaksi itu sebenarnya kejadian yang bukan sekarang cuma terjadi, bukan cuma di 7 tahun lalu, tapi itu sudah terjadi juga di beberapa daerah, di beberapa benua atau beberapa negara. Tapi yang paling dahsyat itu memang di Palu, karena ada yang kita sebut flow liquefaction atau nalodo kalau. Dan di Palu terutama di lembah itu muka air tanahnya kita rendah gitu. 1-2 meter sudah dapat khusus lembah ya. Tapi kalau di bukit kan jauh. Ketika misalnya airnya ada di 6 meter, pasirnya sampai 2 meter. Jadi itu masih potensi karena begitu gempa besar terjadi, air yang 6 meter itu akan terangkat ke atas. Jadi bayangkan kalau pondasi kita tadinya itu di atas pasir itu yang sudah terhambur, ya tidak ada daya dukungnya lagi itu pondasinya kita. Maka terjadi penurunan. Terus kenapa itu bisa terjadi? Ya karena tadi gempa besar tadi. Kok bisa ada gempa besar kita? Ada namanya sesar Palu Koro tadi yang kita sebut. Yang sesar Palu Koro itu membelah Kota Palu. Ya mulai kalau dari PGM itu sekitar 100 meter dari situ, nggak sampai ya 80-an, terus naik ke atas sampai di Pengawu sana, terus naik sampai di Bangga, sampai di Kulawi sana. Kan itu jalurnya kita sudah lewati terus itu. Ya, dan itu kita salah satu sesar yang paling aktif. Ya, kemungkinan nomor 2 di dunia. Pergerakannya itu sekitar 5 cm per tahun. Jadi kalau 100 tahun, ya 5 meter. Dan itu kenapa bisa akan terjadi lagi siklus itu? Ya karena memang kita ini berada di lokasi, berada di seperti mahkota, di kelopaknya kalau bunga itu. Ya, di antara lempeng-lempeng dunia. Ya di lempen Eurasia, lempen Pasifik yang dari sana, lempeng Indo-Australia yang dari utara, semua menekan ke sini, ke Sulawesi. Ya, teman-teman, hari ini kita kembali di ruang Andalalin, ruang di mana kita berbagi perspektif, berbagi sudut pandang, berbagi hal-hal positif yang mengedukasi dari ruang Andalalin ini. Nah, hari ini kita kedatangan 2 narasumber yang luar biasa, yang mana yang pertama adalah saya punya dosen, Kanda Dr. Sukiman, dan juga senior saya juga, beliau adalah dosen juga di Universitas Muhammadiyah Palu kayak. Hari ini di bulan September, Kota Palu 7 tahun mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan tsunami, likuifaksi, dan juga banyak bangunan ataupun infrastruktur yang rusak di kota ini. Nah, kedua narasumber kita ini adalah orang yang berkompeten akan membahas terkait bencana tersebut dari pandangan akademis sampai dengan 7 tahun sekarang setelah bencana ini. Supaya lebih akrab, supaya kita lebih enak diskusinya, saya persilakan dulu kepada narasumber yang pertama. Beliau adalah seorang akademis yang sangat berkompeten berbicara di bidang ilmu tanah. Saya persilakan dulu kepada Kanda Dr. Sukiman untuk memberikan perkenalan dari level siswa sampai dengan level yang sekarang ini, Kanda. Persilakan. Dari level siswa harus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan berdiskusi ini malam ya. Jadi saya sendiri alumni juga dari Tadulako itu sendiri, dari angkatan 93 waktu itu. Selesainya 98 waktu itu. Ya pas Soeharto jatuh itu tidak lama juga, 2 harinya baru saya yudisium waktu itu. Sebenarnya saya yudisium 1 minggu sebelumnya. Karena ada demo itu pendudukan di DPR itu, jadi saya tertunda waktu itu. Jadi koordinator waktu itu, koordinator aksi. Oh, Korlap juga kan ya? Korlap. Luar biasa. Jadi saya dipanggil sendiri dulu, saya masih ingat Pak Tommy Dekan, dipanggil sendiri seminggu setelah yudisium. Dimarah-marah lagi saya, tapi itu orang tua kita
Akhirnya setelah saya yudisium, tidak lama saya dipanggil lagi. Kau jangan kemana-mana, dia bilang. Kau harus bantu. Bantu apa? Kau mengajar lah, jangan kemana-mana dulu. Padahal saya dulu sudah ada kontrak pekerjaan jalan waktu itu antara dari jalan nasional dari Tentena itu sampai Palopo waktu itu, kontraktor nasional waktu itu. Akhirnya tidak jadi itu gara-gara dipanggil mengajar itu. Akhirnya karena memang jiwa karena kita alumni ya tidak terlalu banyak waktu itu yang bisa jadi dosen. Dan banyak yang masuk waktu itu dari luar, ya, terutama dari UNASAPA. Jadi Pak Tommy itu harap sekali ada alumni waktu itu. Ya, termasuk Kak Rijal Rauf dulu dipanggil, cuma dia kan lebih memilih jalurnya sendiri. Iya, di birokrasi. Jadi saya sudah, alhamdulillah diterima, hanya lanjut sampai sekarang. Gitu. Ya, jadi S2-nya waktu itu, alhamdulillah dapat beasiswa waktu itu. Dari Ford Foundation Amerika. Oh, di Amerika kan? Iya, di Amerika saya dapat foundation, tapi kuliahnya di Inggris juga. Di Inggris? Iya, dari Ford itu. Jadi lanjut pulang, lanjut lagi di S3 di UNHAS, walaupun sebenarnya profesor di S2 itu disuruh lanjut S3. Sampai 3 bulan sudah ikut-ikut, tapi belum ada beasiswa gitu. Jadi saya pulang dulu karena habis visa. Oh, belum dapat. Iya. Beasiswa sudah wawancara beberapa kali, wawancara beasiswa yang karena di sana sistem beasiswanya mereka itu kerjasama dengan perusahaan kereta api waktu itu. Jadi saya interaksi antara fondasi dengan rel kereta di ground itu kan di bawah tanah, subgroundnya gimana. Jadi saya teliti itu, tapi karena saya masih tunggu pengumuman, pulang dulu Prof, saya bilang sambil urus visa. Tapi setelah balik nggak pulang-pulang. Akhirnya dia panggil-panggil waktu itu, hanya tidak jadi. Profiler waktu itu namanya. Ya itu sih, akhirnya harus lanjut di sini aja di UNAS waktu itu, karena yang keluarga anak-anak masih kecil, jadi itu. Jadi itu saja sih kalau saya pendidikannya. Kalau sekarang ya sudah berkeluarga lah. Sudah berkeluarga, alhamdulillah. Ya, dosen di Universitas Terdulako. Dosen di UNTAD itu terangkat 99. Oh, 99. Iya, 98 selesai, 99 langsung jadi dosen. Jadi dosen. Nggak lama, 6 bulan saya jaga aja. Ya, kalau 6 bulan juga itu tidak sudah mengajar, maksudnya asisten dosen. Karena kurang tuh waktu itu. Ya sudah sambil asisten akhirnya diangkat pas ada penerimaan. Ya itu pun dipanggil, ijazah belum ada waktu itu. Pak Tommy, ya sudah kamu ikut saja tes, nanti ijazah diuruskan. Sampai begitu itu. Masa itu dulu, kita punya orang tua itu. Siap. Saking maunya kita punya alumni itu harus ada jadi dosen. Jadi dosen dan berbakti. Ya siap. Saya aku yakin saja Bismillah saja, ya gitu. Siap Kanda. Ya, teman-teman sudah dengar tadi siapa beliau. Beliau adalah seorang memang akademis yang berjenjang dari S1 sampai dengan doktor sekarang ini. Dan kalau nggak salah sudah insinyur juga kan, Dah? Iya, sudah insinyur juga. Dan memang bidang saya itu ya masih sama mulai dari S1, S2, S3 ke bidang yang sama. Bidang yang sama. Geoteknik ya. Geoteknik. Jadi saya belajar di Inggris juga itu, di UNHAS juga itu sama penelitian. Nah, selanjutnya narasumber kedua kita, beliau ini juga alumni Universitas Terdulako. Beliau lebih jelas lah memperkenalkan diri. Saya persilakan Ganda. Terima kasih. Jadi dari siswa saja, SMA saja ya. Iya. Jadi SMA saya ini sebenarnya berasal dari wilayah Kabupaten Banggai, di Luk tepatnya. Di Luk tepatnya, sampai dengan dari lahir sampai sekitar kelas 2 SMA, saya ikut orang tua pindah Palu. Jadi dari tahun 2003 saya pindah di Palu waktu itu SMA. Jadi saya lulusan di SMA 1 Palu sini. Meskipun latar belakang bahkan sampai logat saya yang logat Luk sampai sekarang belum berubah-berubah juga ya karena itu juga, karena memang saya berasal dari Luk. Kemudian saya masuk kuliah teknik sipil itu tahun 2005. Saya angkatan 2005. Sebenarnya proses studi saya ini bukan contoh yang baik juga ini kalau mau dibilang ya. Karena saya juga 7 tahun kuliah,
sampai ada pengumuman DO dulu, tapi itu masa itu memang agak beda kan, iya. agak beda masa itu dengan masa sekarang. Rata-rata Rata-rata kita ada di sekitar itu memang. Nah, jadi tahun 2012 baru saya menyelesaikan studi S1 saya. Waktu itu memang ya kira-kira seperti itu. Jadi agak terlalu nyaman di kampus dulu, Pak ya. Jadi kita suka tinggal di kantin. Akhirnya tahun 2012 saya berkesempatan selesai kuliah. Kemudian saya sempat kerja di perusahaan struktur di Jakarta. Nah, di situ cukup mengasah skill saya sebenarnya di bidang struktur, karena tantangannya memang agak berbeda. Tapi sering sejalan saya lebih memilih untuk lanjut studi di S2. Waktu itu alhamdulillah saya bisa saya bisa masuk ITB. Saya masuk ITB, saya ambil pengutamaan rekayasa struktur pada waktu itu. Rekayasa struktur sama-sama juga dengan dosen kita Pak Nur dulu juga. Pada waktu itu dia lagi ambil S3, saya ambil S2. Kebetulan juga promotornya dia dan pembimbingnya saya sama. Jadi memang sebenarnya hampir satu mazhab saya sama beliau ini, satu mazhab saya sama beliau. Nah, kemudian saya selesai S2 itu tahun 2015. Alhamdulillah 2 tahun tepat waktu, lewat sedikit lah karena memasuki semester kelima, tapi memang tidak habis semester 5 saya selesai studinya kan. Cuma masuk ke semester kelima, jangan mengulang-ulang lagi yang dari S1 kan. Betul. Karena dulu murah sekali kuliah di dulu murah sekali kuliah di Untar. Katanya murah sekali. SPP-nya dulu murah sekali. Saya 270. Saya 360.000. Iya, beda Kalau salah itu ada keluarga saya yang dosen juga dulu, dia bilang itu murah dunia akhirat. Dulu itu. Nah, itu tahun 2015 saya selesai S2, memang saya juga mengambil pengutamaan rekayasa struktur. Takdir Allah kembali lagi ke Palu. Kembali lagi ke Palu. Kerja. Tahun 2017 saya memilih untuk menjadi dosen di Unismu sambil berpraktek. Ya, sambil berpraktek saya memilih untuk menjadi dosen di Unismu pada saat itu karena ya sejujurnya dulu juga tidak ada keinginan Pak mau jadi dosen ini kan, tidak ada keinginan. Hanya sambil mengisi waktu di sela-sela proyek saya coba menjadi dosen keterusan sampai sekarang Pak. Saat ini juga saya ini mahasiswa doktoral di Untat juga. Di Untat juga memang mengambil saya memang masih struktur terutama di bangunan tahan gempa. Malah untuk kali ini karena kita sudah belajar banyak dari kejadian 2018 kemarin, ya saya coba masuk juga ke mencari ranah mengkaji geoteknik juga sedikit lebih dalam karena ya bangunan kan tidak ada yang melayang, semua di atas tanah semua. Di atas tanah. Jadi saya mencari hubungannya. Makanya itu sementara saya kaji di Untat itu bagaimana hubungannya antara struktur dan tanah sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat bisa clear apa-apa dia. Insya Allah. Ini sudah mulai banyak yang bertanya soalnya ini. Sudah harus ditanggapi. Saya kira itu saja dari saya untuk sebagai perkenalan. Ya, teman-teman sudah dengar tadi perkenalan dari kedua narasumber kita. Nah, sebenarnya dalam sesi ini Kak, saya sedikit agak gugup ini Kak. Karena dua orang di depan ini dosen, satu senior saya. Bukan ujian. Agak gugup juga ini. Satu dosen saya di Universitas Lako. Terlebih senior juga Kak. Ya. Kemudian Kak Arsal senior, mentor juga ini waktu menjabat ini. Makanya saya ada kegugup sedikit ini kan. Ya, jadi teman-teman kita kembali ke tema kita yang mana tragedi 28 September 2018. Banyak kejadian, banyak hal-hal yang terjadi pada waktu itu. Hari ini, malam ini kita akan berikan penjelasan pada teman-teman yang mana ada Pak Dr. Sukiman
Beliau akan menjelaskan terkait bencana itu dari pandangan mekanika tanah atau geoteknik, dan nanti akan disambung oleh Kanda Arsal terkait bagaimana sih hidup di atas tanah Kota Palu ini, Kanda ya. Nah, mungkin Kak kita refleksi sedikit Kak dari bencana ini, dari bencana 2018, dari bencana Kak 2018. Ada yang viral ini Kak, Sesar Palu Koro. Iya. Setelah Sesar Palu Koro, ada yang viral lagi di Petobo, likuifaksi. Nah, mungkin boleh Kanda sedikit berikan penjelasan terhadap masyarakat Indonesia, khususnya Kota Palu, apa sebenarnya penyebab utama sehingga pada saat gempa itu Kak terjadi likuifaksi dan geseran Sesar Palu Koro ini Kak? Silakan Kanda. Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang saya coba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami ya, karena ini kita bicara umum ya. Jadi sebenarnya likuifaksi itu sebenarnya kejadian yang bukan sekarang cuma terjadi, bukan cuma di 7 tahun lalu, tapi itu sudah terjadi juga di beberapa daerah, di beberapa benua atau beberapa negara. Misalnya di Selandia Baru sudah pernah terjadi, di Amerika juga pernah terjadi, ya di Padang juga terjadi waktu itu. Di ya, Padang, gempa Padang. Gitu. Walaupun dia 2005. Ya 2005 betul. Tapi yang paling dahsyat itu memang di Palu, karena ada yang kita sebut flow liquefaction atau nalodo kalau bahasa lokalnya. Kenapa? Karena likuifaksi alir atau likuifaksi yang mengalir gitu. Ya kenapa bisa terjadi begitu? Ya karena memang likuifaksi itu terjadi di daerah yang ada agak tinggi, itu ada kemiringannya. Gitu. Ya karena likuifaksi sendiri adalah peristiwa ketika ya terjadi gempa besar ya pada tanah pasir, ya biasanya pasir jenuh atau pasir yang terendam air, dan pasirnya biasanya pasir lepas atau biasanya kalau kita sebut pasir seragam gitu. Pasir seragam. Iya, itu maksudnya ukurannya hampir sama itu pasir. Jadi ya seperti inilah kalau Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita pesan pasir untuk plesteran, ya kira-kira pasirnya pasir begitu. halus kan ya? Pasir halus seragam. Betul. Jadi kalau kita naik di atasnya itu kan ya pasti kita langsung kakinya kita tenggelam. Ya kira-kira pasir begitu. Iya, nalodo. Iya, kira-kira pasir begitu dia. Jadi di Palu itu ya selain pasir itu kan jenuh. Jadi ada air tanahnya, itu masalahnya. Dan di Palu terutama di lembah itu muka air tanahnya kita rendah gitu. 1-2 meter sudah dapat selembah ya. Tapi kalau di bukit kan jauh kayak di Tondo, Talise yang agak jauh, di Silai sana agak tinggi, tidak ada masalah, tidak akan terjadi. Tapi kalau di lembah-lembah Palu ini, ya 2 faktor itu ya yang akan mensupport, men-trigger likuifaksi, yaitu pasir tadi yang lepas atau halus, di mana dia istilahnya kita kalau pasir itu DR. Tingkat kepadatannya, biasanya di bawah 40%. Nah itu. Ya pasir-pasir seperti itu yang berisiko. Baru jenuh air. Airnya ya jenuh dalam artian ketika misalnya airnya ada di 6 meter, pasirnya sampai 2 meter. Jadi itu masih potensi karena begitu gempa besar terjadi, air yang 6 meter itu akan terangkat ke atas. Ya istilahnya pasir tadi yang saling berikatan, ya dia hantam akhirnya terhambur, istilahnya begitu bahasa kasar, terhambur. Jadi bayangkan kalau pondasi kita tadinya itu di atas pasir itu yang sudah terhambur, ya tidak ada daya dukungnya lagi itu pondasinya kita. Maka terjadi penurunan gitu. Jadi ya pasti kalau likuifaksi turunlah pondasinya kita itu. Rumah itu ya sudah retak-retak hancur. Dan kalau itu masif terjadi kayak di Petobo, ya itu bisa karena apa? Likuifaksinya masif, tandanya apa? Yaitu kalau Bapak Ibu dulu pernah lihat ada lumpur yang keluar itu, ya itu sudah likuifaksi sebenarnya. Sand boils ya kalau kita bilang. Tapi di Petobo sana sand boilnya terjadi rapat gitu, hampir semua. Jadi dia masif gitu. Di sini juga Kak, Balaroa belakang sini. Iya itu, Balaroa juga itu. Jadi masif dia. Masif dia. Jadi dia rumah itu tadi ya bisa amblas pasti. Ya, tapi kalau di yang tidak masif kayak di Jalan Kartini apa semua itu pokoknya itu. Oh itu ada potensi juga Kak? Iya potensi, maksudnya. Potensi sudah terjadi. Cuma tidak masif. Cuma tidak masif. Jarak-jarak sand boil tadi atau lumpur yang keluar itu masih jauh-jauh.
Ya contohnya misalnya di kantor kejaksaan, samping Telkomsel kan ada dua titik lumpur di situ. Iya. Dan itu bangunannya turun sampai 20 cm gitu kan. Oh. Akhirnya jadi kan lantai 2 kalau kita naik di atas di depan itu miring ke utara gitu. Iya. Ya karena ada lukifasi di bawah. Tapi dia cuma 2 titik. Bayangkan kalau dia terjadi titik yang besar atau masif, ya amblas lah itu gedung. Itulah yang terjadi di beberapa lokasi. Gitu. Terus kenapa itu bisa terjadi? Ya karena tadi gempa besar tadi. Kok bisa ada gempa besar kita? Ada namanya sesar Palu Koro tadi yang kita sebut. Yang sesar Palu Koro itu membelah kota Palu. Ya mulai dari, kalau dari PGM itu sekitar 100 meter dari situ, nggak sampai ya 80-an. Terus naik ke atas sampai di Pengawu sana, terus naik sampai di Bangga, sampai di Kulawi sana. Kan itu jalurnya kita sudah lewati terus itu. Nah itu jalur juga itu menyebabkan rumah-rumah yang dilewati itu pasti terpisah antara 4 sampai 5 meter itu. Bergeser itu, Kak. Jalan saja bergeser. Bergeser. Jadi kalau misalnya dapurnya kena, ya dapur dengan rumah itu bisa bergeser 4 meter. Itu yang terjadi dan itu rusak pasti karena ada pergeseran. Patah pondasinya. Ada patah. Ya. Dan itu kita salah satu sesar yang paling aktif. Ya, kemungkinan nomor 2 di dunia. Pergerakannya itu sekitar 5 cm per tahun. Jadi kalau 100 tahun, ya 5 meter. 5 meter. Ya kan? Kalau secara kalkulasi matematiknya sekitar itu. Maka kemarin itu sekitar 5 meter dia. Makanya kita prediksi itu yang gempa besar seperti yang terjadi 2018 itu adalah siklus 100 tahunan. Kala ulang, Kak? Iya, kala ulangnya. Dan kalau kita telusuri lagi, gempa besar itu walaupun tidak tercatat, skala Richternya, itu terjadi 1909. Ya. Nah, itu gempa pembukaan 907, gempa dasarnya lagi 1909. Dan itu kalau kita lihat cerita, sejarah-sejarahnya itu kita baca, itu kejadian yang hampir sama. Orang kalau berdiri jatuh, pohon kelapa jatuh, rumah-rumah pada hancur, lembah-lembah itu ditinggalkan malah. Orang tidak mau lagi tinggal. Ya itu. Ya itu sama, mungkin skala 1909 terus 2018 ya sekitar 110 tahunan, ya, skala 100 tahunan seperti itu. Dan itu kenapa bisa akan terjadi lagi siklus itu? Ya karena memang kita ini berada di lokasi, berada di seperti mahkota di kelopaknya kalau bunga itu, ya di antara lempeng-lempeng dunia. Ya di lempen Eurasia, lempen Pasifik yang dari sana, lempeng Indo-Australia yang dari utara, semua menekan ke sini, ke Sulawesi. Sulawesi Tengah khususnya. Dia menekan. Jadi kita banyak sekali patahan jadinya. Lempen-lempen dunia itu saling menekan. Kita menjadi posisi tengahnya. Ya di Poso kemarin, ya gempa Poso di pesisir itu, setelah kita teliti, sesarnya banyak sekali. Ada 5 sampai 6 sesar. Yang minor itu. Iya, yang minor ya. Itu. Ya. Selain sesar utama, nah, itulah maksudnya bahwa memang kita ini berada di daerah yang pasti akan terjadi gempa. Sisa nanti kita bagaimana melakukan mitigasi, bagaimana kita membangun supaya tahan terhadap gempa bangunannya. Kan gempa kan tidak membunuh, yang membunuh itu bangunan yang roboh. Itu nanti kan, dari Kak Arsal ini berikan solusi. Bagaimana membangun rumah tahan gempa, ya toh? Rumah ya terus rumah-rumah sederhana seperti itu. Jadi saya kira itu menurut saya. Ya, jadi tadi dari Pak Dr. Sukiman sudah menjelaskan terkait likuifaksi dan juga sesar Palu Koro ini. Nah, hari ini pembahasan kita ini berkelanjutan ini, Kak. Habis dari tanah, lanjut ke yang di atas tanah, Kak. Betul. Nah, saya melihat, Kak, fenomena bencana Kota Palu ini bukan hanya sekedar kondisi alam, Kak, yang saya lihat terjadi kerusakan. Tapi ada beberapa juga konstruksi, Kak. Beberapa konstruksi yang saya lihat secara kasat mata, ada yang runtuh, ada yang tidak. Ada bangunan besar yang runtuh, ada juga tidak, Kak? Yang tidak. Nah, hasil perjalanan Kak Arsal ini, Kak, kita refleksi sedikit, memberikan gambaran sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu, Kak, sehingga beragam-beragam ini, Kak. Ada beberapa bangunan yang hancur, ada yang tidak, Kak. Nah, coba dilanjutkan dulu, Kanda. Jadi ini kita forensik ini, Pak. Forensik. Jadi saya menyambung dulu dari yang tadi disampaikannya Pak Sukiman. Jadi ada yang namanya hazard,
ada yang namanya disaster, Iya, Disaster. betul. ada yang namanya bahaya. Saya tidak terlalu tahu padanannya dalam bahasa Indonesia apa ini, Pak. Iya. Karena hazard itu bahaya atau bencana yang memang pasti terjadi. Gempa ini Iya, pasti terjadi. Tidak ada Iya. guna kita mau hindari atau mau apa. Sama Siklusnya yang akan berulang. Siklusnya gempa pasti terjadi. Kemudian ada disaster. Disaster ini adalah kalau itu gempa, itu bahaya, kena sama kerentanan. Iya. Nah, kerentanan ini termasuk diantaranya adalah bangunan kalau memang tidak siap menerima itu gempa-gempa itu. Nah, itu akibatnya jadilah bencana. Jadi bencana Betul. itu hazard dikalikan sama kerentanan. Nah, betul. itu jadi disaster, jadi bencana. Nah, dalam artian apa? Dalam artian berarti variabel yang kedua ini, yang disaster ini bisa kita kendalikan. Nah, kita kendalikan itu dengan cara apa? Ada banyak macam. Nah, sebenarnya kalau permasalahan likuifaksi, yang pertama kali ini paling ditakutkan yang warganya kita adalah likuifaksi. Likuifaksi. Memang likuifaksi ini problem yang kompleks, tapi perlu diingat kayak yang tadi disampaikan. Ini sebelum saya ke bangunan karena memang bangunan atas ini seringkali apalagi kalau bangunan-bangunan rumah tinggal yang sederhana misalnya kan tidak mungkin pondasinya dalam sekali kan, pasti di permukaan. Sementara tapi yang perlu kalian pahami yang pertama, likuifaksi itu dia tidak pernah terjadi dalam. Betul. Dia tidak pernah terjadi dalam, dia cuma sampai kedalaman 10 sampai 15 meter sudah maksimal sekali. Maksimal kayak. Sudah maksimal sekali dalam berarti pondasi-pondasi dalam bisa untuk menangani itu, tapi ya tidak sesederhana itu juga kalau. Tapi kan saya tidak mau bicara untuk bangunan yang besar, saya mau bicara dulu untuk bangunan sederhana masyarakatnya kita yang paling umum. Ketinggian sedang rendah sampai sedang. Nah, kemudian kayak tadi dibilang likuifaksi terjadi harus ada 3. Pasirnya seragam, tanah seragam, ada air di situ, dan ada beban dinamik atau gempa itu yang bekerja. Kalau ada 3 ini, pasti terjadi, pasti berpotensi. Berarti 3 ini, dari 3 ini yang mana yang paling bisa kita kendalikan? Betul. Ada yang bisa kita kendalikan. Pertama, pasir yang seragam dengan muka air tanah. Muka air tanah. Nah, jadi kalau pasir yang seragam, ada strategi itu dulu pernah diperkenalkan itu cemented soil, Pak. Kita menyuntikkan semen ke dalam tanah, tapi itu mahal sekali sebenarnya. Karena kita bayangkan luasan satu daerah, terus kalau harus ditaruh semen, bagaimana itu? Besar biaya, Kak. Besar sekali biayanya. Kemudian ada supaya air itu bisa keluar dengan cepat, terjadi gempa dia tidak jenuh, kita bisa kondisikan semacam stone column, Pak. Semacam stone column. Stone column itu ada semacam sumur yang ditaruh batu. Jadi waktu gempa terjadi, air akan keluar cepat lewat situ. Jadi tidak sempat jenuh ini pasir ini ketika terjadi gempa. Air porinya bisa lewat situ. Cuma kenapa saya harus antar dari sini? Karena itu tadi, masyarakatnya kita sangat takut terhadap yang namanya likuifaksi. Jadi itu takut sekali namanya likuifaksi. Ada apa likuifaksi? Ada apa likuifaksi? Seolah-olah pada dasarnya kita tangani. Cuma permasalahan menentukan stone column ini. Stone column tidak bisa cuma sekedar proyek bangun rumah. Ini terus bangun 1 biji stone column di situ. Tidak bisa. Itu harus secara kawasan. Nah, jadi ketika kawasan ini berpotensi untuk likuifaksi, dibangunkan bisa dibuatkan stone column sebagai celah air untuk keluar waktu terjadi bencana. Nah, maksud saya itu seperti itu. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah itu tidak bisa ditangani perorangan. Bukan berarti kamu satu rumah bangun rumah di sini terus bangun stone column 1 biji, 2 biji menyelesaikan masalah, tidak. Karena kalau kita bicara potensi likuifaksi itu satu kawasan. Nah, jadi mungkin mungkin unsur pemerintah bisa kaji lebih jauh terkait penempatan titik-titik stone column, Pak. Mungkin ada strategi-strategi lainnya. Bisa. Nah, kemudian terkait bangunan, kayak sebelum tadi, yang membunuh itu bangunan yang kalau likuifaksi memang agak mitigasinya agak berbeda dengan bangunan. Cuma memang saya harus antar dari situ tadi. Minta maaf gimana karena ketakutannya masyarakat paling utama adalah di likuifaksi. Kemudian terhadap bangunan itu sebenarnya kayak manusia.
betul. ada karakternya. Iya. Ada karakternya. Sesama apapun bentuknya, beda lokasinya, akan beda perilakunya. Perilakunya, Iya. betul. Perilakunya akan beda. Nah, jadi ini kita pahami dulu bagaimana perilakunya. Bagaimana perilakunya baru kita bisa mendesain bangunan itu yang tahan gempa seperti apa. Syarat-syarat yang paling utama itu memang ada 3. Konfigurasi, dia simetris, terus kekuatan ini berarti dia cukup kuat ya untuk menerima gaya-gaya beban-beban yang memang ditujukan pada dia. Misalnya kalau dia kantor, ya dia harus siap pikul bebannya orang-orang kantor, orang-orang pekerjaan kantor. Begitu juga kalau dia sekolah, begitu juga kalau dia masjid. Begitu juga kalau dia yang lain-lain lah. Kemudian kekakuan ini apa? Dia harus bisa cepat kembali setelah dia goyang. Berarti dia cukup kaku. Nah, ada satu sifat yang berlawanan dengan kekakuan namanya duktilitas. Tapi ini sifat kuncinya. Duktilitas ini kita izinkan bangunanmu itu goyang sampai dengan batas tertentu. Dalam artian begini, saya suka bikin analogi kalau terkait duktilitas. Kamu pernah dipukul tidak? Pernah berkelahi tidak? Pernah ya, biasanya laki-laki semua pernah. No? Kalau kamu dipukul, terus kamu diam, kamu tahan semuanya. Kalau kamu dipukul sebesar 20 kilo, kamu tahan semua itu 20 kilo dengan badannya kamu. Tapi dengan memanfaatkan sifat duktilitas, misalnya, sifat duktilitas itu kita izinkan kita, coba waktu kamu dipukul, kamu serap sedikit itu gaya. Kamu mundur, pasti kamu mundur sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya menyerap itu gaya itu supaya lebih kecil yang kamu terima. Nah, itu konsepnya bangunan tahan gempa. Kita atur supaya dia bisa goyang sebenarnya, supaya dia bisa menerima gaya gempa sehingga yang diterima jadi jauh lebih kecil, jadi bisa untuk menyerap beban gempa meskipun di daerah yang potensi gempanya itu besar sekali. Nah, di sini perlu kesadaran. Jadi kalau teman-teman mau bangun rumah, karena yang bisa memfasilitasi itu adalah tulangan di sambungan balok dan kolong. Makanya diperhatikanlah. Kalau memang rumah tinggal biasa kan saya pikir bisa kerjasama dengan mahasiswa, dengan apa, untuk paling tidak memantau. Saya yakin mahasiswa juga tarifnya belum besar-besar sekali, Kalau masih mahasiswa tarifnya belum besar-besar sekali untuk memantau betul tidak sudah ini jenis-jenis sambungannya, detail sambungan. Karena ya seperti yang dibilangnya selalu arsitek, God's in the detailing itu memang betul detail-detailnya kita akan menentukan bangunannya kita itu cukup atau tidak. Jadi dengan ini aturannya kita sudah banyak sekali, kita sudah aware sekali dalam hal ini. Ada di sini 1726, ini 847, itu kalau mau dipelajari itu sudah dalam sekali kalau kita mau. Sudah lengkap. Iya, sudah lengkap sekali aturannya kita terhadap ini. Tinggal bagaimana teman-teman insinyurnya kita untuk melakukan hal ini. Jadi upaya kita dalam mencegah yang saya bilang tadi, mencegah kerentanan. Jadi ketika hazard terjadi dikalikan dengan kerentanan disasternya itu tidak terjadi atau kecil, ya ini. Jadi itu nafas utamanya. Jadi itu dulu sebelum masuk ke detail yang lain. Menarik tadi itu Kak, terkait penjelasannya Kak Arsal, bahwa ketika terjadi gempa, bahwa pada saat rumah bergoyang itu sebenarnya dia menerima gaya Kak ya? Iya, menerima gaya. Daripada tidak bergoyang sama sekali, bahaya itu. Justru lebih bahaya karena dia serap semua berarti gayanya. Sama dengan kayak saya bilang tadi, kalau kamu dipukul, kalau kamu tahan begini juga, kamu terima semua gayanya. Nah, kamu siap tidak terima gaya sebesar itu? Tapi Kak, kalau semoga masyarakat ini bisa paham dengan ini, karena ketakutannya orang bikin rumah ini Kak di Palu ini, dia usahakan jangan sampai goyang. Banyak yang seperti itu. Akhirnya jangan sampai goyang rumahnya. Banyak saya dapat seperti itu. Akhirnya di kancing kiri, di kancing kanan. Itu jadi sehingga dikancing semua Kak, tidak ada roll sama Kak. Itu malah beresiko. Kalau dalam struktur ada yang namanya fixity point, itu dalam beberapa keadaan berbahaya sekali ketika kita kancing. Nah, tadi ada yang ini terlewat Kak untuk kedua mentor saya ini. Saya lebih meminta sedikit Kak pandangan akademis terhadap banyaknya kerusakan infrastruktur di Palu ini Kak. Terutama dari Kanda Sukiman dengan Kanda Arsal Kak. Karena kami juga Kak, saya junior, teman-teman andalan ini
Perlu tahu apakah kebanyakan kerusakan Kota Palu kemarin itu akibat memang konstruksi yang belum memadai pembangunannya, atau memang alam ini yang memang betul-betul memporak-porandakan, Kak? Betul ganas. Iya, betul-betul ganas, Kak. Jadi bisa kami tahu seberapa ini sebenarnya pandangan akademisnya, Kak. Iya, iya. Silakan, Ganda. Baik, saya dulu ya. Ya, silakan Pak, silakan. Baik. Jadi memang kejadian gempa 2018 itu meninggalkan banyak pertanyaan. Sebenarnya. Ada yang rubuh, ada yang tidak. Gitu Iya. kan. Kenapa bisa seperti itu gitu? Ya kita juga melakukan dengan Arsal, dengan Pak Anwar dulu melakukan investigasi, forensik investigasi di beberapa bangunan. Iya. Misalnya ambil contoh Maltatura itu kan rubuh itu. Iya, Maltatura. PGM sana kok tidak gitu Ya, kan? itu Kak. Itu kan Itu contoh yang ya. berbeda ini, Kak. Contoh sederhana itu. Tapi kalau saya bisa jelaskan secara teori ya, secara akademis ya dulu ya, bahwa memang di Multatura itu dibangun lebih dulu gitu. Aturan gempanya, aturan gempa lama itu, ya kan? Standarnya, jadi, Kak. standar aturan gempa. Jadi 2012 ya, Pak. sebelum 2012 kan, aturan 2002 kalau nggak salah. Jadi itu memang kalau secara gaya ya PGA yang bekerja diperhitungkan lebih kecil, lebih rendah itu. Dibandingkan misalnya PGM 2012 sudah tinggi dia. Ya sudah memprediksi gempa yang lebih besar. Ya. Dan dia sudah akomodasi, makanya dia tetap aman dia. Ya. Nah, itu yang pertama secara teori ya, secara akademisnya. Terus banyak juga pertanyaan di masyarakat itu ya untuk bangunan-bangunan sederhana maksudnya, itu kan bangunan besar ya. Ya. Yang tidak mengikuti standar gempa bangunannya, tapi ada juga yang selamat, ada juga yang tidak. Ya itu saya bilang tadi, ada banyak faktor. Selain dari tadi saya bilang karena ada, kalau daerahnya misalnya bangun di atas likuifaksi, itu akan bertambah itu resikonya. akan bertambah. Ya, karena ada pergerakan tambahan, yaitu penurunan yang tiba-tiba itu tidak diperhitungkan di gempa itu. Tidak diperhitungkan di analisa struktur itu. Kalau likuifaksi itu belum sampai sekarang itu belum dianalisa, apalagi bangunan-bangunan sederhana gitu kan. Penurunan yang tiba-tiba itu tidak pernah diperhitungkan dan itu berisiko jauh lebih tinggi dari gaya gempa itu sendiri gitu kan. Jadi apalagi penurunannya tidak seragam gitu kan. Wah, itu bisa membuat balok kolom itu bisa patah malah. Ya kalau seragam sih mungkin masih aman dia turunnya. Tapi satu lebih turunnya 20 sana 10, bayangkan itu bagaimana tegangan yang terjadi di balok itu. Nah, itu bisa patah dan itu terjadi di beberapa bangunan. Ya misalnya yang saya forensik lalu itu bangunan pemadam ya, damkar itu kan seperti itu saya lihat. Penurunannya beda ya. Kolom dengan baloknya pada terpisah gitu. Ada yang patah itu. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang berisiko. Terus apalagi sebenarnya selain faktor kalau ada likuifaksi? Ya yang banyak faktor itu memang kekuatan betonnya. Ya, dengan penulangannya. Tadi sudah dijelaskan. Memang dulu kita setelah gempa besar itu ya mungkin kan generasi yang hidup di 2018 itu kan tidak pernah mengalami gempa besar sebelumnya. Betul, Kak. Dan banyak juga orang-orang yang dari luar kan banyak pendatang Kota Palu ini. Jadi mitigasi terhadap itu belum disadari betul. Jadi orang bangun seadanya. Seadanya, Kak. Ya, bayangkan kalau kita lihat perumahan-perumahan itu, besinya cuma besi 8. Iya kan? Kadang 6 lagi. Kadang ada 6. 6 itu sudah ya. Itu kan bayangkan dengan kekuatan gempa sampai 7,4, ya besi 6, ya besi lainnya besi polos lagi, bukan ulir kan? Polos baru. Yang dulu kan tidak ada standar SNI-nya. Jadi besi 6 tapi bisa lebih kurang. Kan? Besi 8 bisa cuma 7, kan begitu dulu. Jadi memang betul-betul kualitas bangunan yang menentukan. Ya, selain tadi dia berada di daerah mana. Karena di Kota Palu ini kalau kita petakan, ada juga daerah yang memang potensi deformasi atau pergerakan tanahnya akibat likuifaksi itu besar. Ada juga yang rendah. Misalnya rata-rata di Palu Timur, itu potensi likuifaksinya tinggi karena memang sedimentasinya aluvial. Jadi rata-rata pasir, kerikil sedimentasinya. Khusus Palu Timur. Itu saya bilang tadi Kartini sampai dekat sungai.
Tapi di Palu Barat beda. Beda cerita Kak. Beda cerita. Iya. Dia sedimentasinya ada juga pasirnya, tapi bukan pasir seragam itu. Dia pasirnya campur lempung, campur lanau. Iya. Jadi dia kalau secara teori, kalau dia butiran halusnya itu di atas 35%, itu sudah tidak liquefaksi lagi, maksudnya non-liquefable soil namanya. Iya. Kenapa? Karena pori-porinya kecil. Begitu tekanan air pori naik, tidak mampu tembus. Iya. Tertahan oleh itu, yang kita sebut lapisan kedap, capping layer kita sebut. Kalau dia tidak tembus itu ya tidak masalah, tidak akan terjadi liquefaksi sampai di atas. Kalau rumah kan di atas, kalau capping layernya ada di bawah 2, 3, 4, 5 sampai 6 meter di Palu Barat itu ya tidak bisa tembus dia. Jadi aman. Jadi Palu Barat itu rata-rata kan rumahnya aman, jarang yang menerima. Kita lihat saja jarang yang menerima bantuan itu kan. Cuman memang 25 juta. Balaroa saja kayaknya Ya kan area situ liquefaksi. Dengan irisan sesar ini Iya, irisan sesar itu ya, tapi daerah lain kan tidak ada. Iya. Coba lihat di Palu Timur. Rata-rata di Otista, Merpati, Kartini, Merpati pun semua itu. Kena semua betul. Karena memang itu tadi sedimentasinya itu pasir. Walaupun tidak liquefaksi, kalau pasir itu begitu menerima getaran, itu potensi deformasinya tinggi. Iya. Beda dengan lempung, dia bisa mengadop itu getaran akibat gempa. Kalau pasir, dia bisa redam pasir langsung dia akan mengalami keruntuhan. Walaupun dia keruntuhannya tidak terlalu besar biasanya, tapi itu menambah getaran yang berada di tanah, di pondasinya. Nah itu. Terus yang berikutnya lagi yang harus kita sadari, di Palu ini kenapa juga potensi liquefaksi tinggi, beda dengan di Aceh misalnya waktu gempanya besar. Karena liquefaksi juga itu dipicu oleh gempa vertikalnya yang lebih besar dibandingkan horizontalnya. Oh, Palu ini Kak, gempa vertikalnya gempa lebih besar. Vertikal lebih tinggi, ya lebih tinggi malah lebih tinggi sedikit daripada horizontalnya. Padahal secara teori itu gempa-gempa tektonik itu gempa horizontalnya besar, seperti di Aceh apa. Tapi kita ini kan bukan gempa tektonik gempa akibat sesar. Jadi memang baru dia dangkal 10 km aja. Jadi memang hantaman pertama itu yang gempa vertikal yang lebih besar. Dan itu secara teori yang men-trigger liquefaksi sebenarnya, gempa vertikalnya. Kalau horizontalnya tidak terlalu. Jadi itu sih kalau dari saya. Nanti kita tambahlah berikutnya bagaimana mengatasi kira-kira. Sebentar ada solusinya. Solusinya kira-kira obatnya kan dah. Nah sekarang ke Karsel ini Kak, saya lebih ke bangunan-bangunan ini yang hidup di atas tanah Kak. Ada yang runtuh, ada yang tidak, ada bangunan yang lebih tinggi, contohnya BW tidak runtuh Kak. Apakah di situ ada pondasinya yang berbeda Kak? Pengawasannya Kak? Nah coba dikasih gambaran kan. Jadi ini berhubungan sekali lagi dengan tanah ketika gempa itu terjadi. Sebagian sudah disampaikan juga tadinya Pak Sukiman. Jadi pertama perlu dipahami bahwa gempa itu adalah suatu gaya yang dilepaskan di dalam tanah. Ada fokusnya. Kalau gempa Palu kemarin itu magnitud itu 7,4 itu adalah nilai energi yang dilepaskan, skalanya. Dan itu memang bukan berarti 7,4 itu dia bisa saja tergantung keadaan tanahnya, dari energi itu bisa lebih besar. Jadi memang pertanyaan yang paling sering muncul itu Pak, terutama dari orang awam, itu juga di sana dibangun tahun begini. Waktu kita bicara SNI itu kan kadang menjawab juga dengan cara itu Pak, itu kan dibangun. Wah itu juga di sana ini. Nah, seringkali kan itu di sana juga dibikin dari zaman Belanda. Masih aman. Aman juga. Nah, jadi perlu kalian pahami pertama. Jadi getaran ini merambat dari dalam tanah keluar. Tentu kalau kita bilang merambat, dia akan pilih tanah-tanah di mana dia merambat. Betul? Dia akan pilih tanah-tanah dia merambat. Jadi 7,4 energi yang dilepaskan di dalam itu dia akan merambat berdasarkan kekakuan tanahnya masing-masing sampai dia keluar. Jadi ada daerah yang di sana sama-sama terima 7,4, tapi ada daerah yang akan menerima di permukaan jauh lebih besar daripada daerah yang lain. Betul. Di Palu ini kan contohnya terjadi kayak yang dibilangnya tadi Pak Sukiman tadi, kalau di daerah Birobuli sana kan tidak terlalu secara umum.
secara normal bangunan-bangunan yang didesain dengan baik tidak terjadi kerusakan, terkecuali bangunan-bangunan yang memang ada masalah soft story. Soft story itu memang jelas ada masalah berarti bagi membangun tuh kalau dia terjadi soft story. Kalau yang normal-normal sih tidak. Salah satu contoh paling bagus yang mungkin teman-teman semua lihat di tahun ini, gempa Myanmar. Gempa Myanmar kayak. Gempanya di Myanmar. Tapi menara di Bangkok yang roboh hancur itu, paling besar. Tahu tidak itu 600 kilo jaraknya dari pusat gempanya. Epicenter gempa. Epicenternya. Dari epicenter gempa itu 600 kilo. Karena memang Bangkok itu rupanya setelah saya pelajari dia punya lempung, istilah Bangkok Clay, Iya, Pak, yang Bangkok memang Clay. itu memang Terkenal unik itu. sekali, Iya. terkenal sekali. Jadi waktu getaran Terjadi. gempa masuk di situ, jadinya dia makin besar, teramplifikasi namanya. Iya. Teramplifikasi namanya itu. Gempa itu makin besar dan dia goyang gedung. Iya. Bukan Bisa- gempanya bukan mengecil. Gempanya bukan malah mengecil. Jadi kalau membesar. kayak listrik dia sudah lewat Iya. apa yang biasa kita lihat di gardu-gardu Indo itu. Iya, Tadinya voltasenya sudah kecil, di situ diputar Di situ lagi jadi diputar lebih lagi, besar jadi lagi kan. besar. Itu Jadi namanya se- amplifikasi itu. Teramplifikasi Iya, namanya. teramplifikasi. Namanya. Jadi ada daerah-daerah yang terdeamplifikasi yang getaran dari dalam tanah itu. Sebenarnya kalau mau mendesain real bangunan tahan gempa itu kita butuh sifat tanah itu sampai dengan kedalaman 30 meter ya, Iya, secara harus aturan diuji, seperti itu. Secara Karena aturan. untuk mengetahui bagaimana getaran gempa itu dari dasar itu dia naik ke atas apakah makin besar atau makin kecil. Iya. Nah itu penting untuk kita pahami bahwa itu salah satu alasan kenapa di daerah sini terjadi dampak lebih besar. Kenapa daerah sini begini. Nah, contoh paling bagus itu gempa Bangkok kemarin. Iya. Ya, Karena- jaraknya itu iya, 600 betul. kilo. Iya. Saya sabun karena reaksi tanah beda. Karena reaksi tanah. Jadi biasanya kita uji di geoteknik itu namanya downhole seismic. Downhole seismic. Jadi sampai 30 itu kita uji itu. Iya. Bagaimana amplifikasinya terhadap itu mulai dari 30 sampai di atas. Ya itulah yang harus dipakai sebenarnya. Kalau selama ini kan kita misalnya bangun ya kita pakai Puskim, download Ya. koordinatnya berapa. Tapi kan secara general, Iya, tidak umum. Tapi kalau uji itu memang di lokasi itu. Di lokasi. Makanya yang kita lakukan itu di Stain, Dato Karama kita lakukan uji itu, termasuk di Rumah Sakit Anutapura. Kita lakukan itu. Maka dua itu menjadi contoh sekarang sebagai bangunan yang betul-betul memperhitungkan mitigasi terhadap gempa. Ya. Berarti Kak dari tiap-tiap gempa ini, dari kedalaman ini dia mencari jalurnya sendiri kayak. Iya. Kemana Itu kan dia bisa lemparkan energinya paling besar? Getaran yang dirambatkan. Toh? Iya, Jadi kalau getaran. bisa kamu bayangkan dalam satu benda padat terus tiba-tiba di dalam meledak itu dia merambat keluar, ya dia akan menjalar berdasarkan kekakuannya tanah, Iya. kekakuannya tanah yang dia kekakuannya tanah yang dia lewati, toh? Iya, sama dia dengan lewati. material biasa juga. Plastik dengan besi kan beda Beda, dalam iya. menerima rambatan. Iya. Tuh, ada yang duluan cepat sampai. Ya, semua benda di dunia ini bergetar. Jadi misalnya kalau dulu internet kita pakai kabel biasa, kecepatannya lambat, sekarang kita pakai fiber. Iya. Toh, Fiber, karena betul. Pakai fiber broadband. mampu memberikan kecepatan Iya. yang lebih besar. Nah, tanah juga seperti itu. Iya. Ada yang bisa mampu merambatkan getaran, malah dia tingkatkan, Iya, malah dia naik. bukan dia redam. Jadi bukan berarti karena lebih jauh di sana, jadi lebih kecil dampak. Tidak, semua iya, tergantung iya. kekuatan energi yang dilepaskan sama sifat tanah yang dirambati seperti apa. Betul, betul. Toh? Nah, terkait ini Kak, perbandingan antara Mall Tatura dengan Mall PGM ini apa yang apakah pondasi atau Kalau Multatura sama PGM memang penjelasan yang paling masuk akal adalah gaya gempa desainnya berbeda Iya. karena peraturannya itu jauh. Jadi SNI 2002 itu yang disebutkannya Iya. Pak Sukiman. Sukiman tadi itu masih mengadopsi kategori gempa berkekuatan sedang. ya? Masih gempa sekitar gempa 500 tahunan kalau Iya, saya tidak 500 salah ingat probabilitasnya. Sementara SNI yang terakhir baik 2013 sama 2019 SNI gempanya kita sudah kategori gempa kuat, sudah gempa 2500 dan itu bedanya jauh sekali memang. Jauh Itu sekali. bedanya jauh sekali. Itu memang kita ini kan setiap kejadian belajar. kan? Belajar. Setiap Iya. kejadian belajar akhirnya peraturan selalu terbarukan. Selalu diupdate lah. Diupdate Dan Kak ya? ini kan sebenarnya sudah ada mau peta gempa yang baru mau keluar Iya, mau lagi, keluar nih, lagi. peta Iya. gempa yang Masih di- 2025 masih kan di- cuma iya, mungkin menunggu. menunggu konsensus atau menunggu Iya. apa saya tidak terlalu paham itu, tapi kita menunggu
Jadi setiap kejadian akan menambah. Kalau kamu lihat ada namanya sebenarnya peta sumber bahaya gempa. Iya. Nah, Iya. itu rekapan gempa yang pernah tercatat di suatu pulau. Dari situlah akhirnya Diputuskan. gempa di tiap daerah disusun seperti apa. Iya. Yang dibilang nanti Pak Sugiman, PGA-nya, peak ground acceleration-nya, percepatan tanah permukaannya seperti iya. apa dari peta gempa itu. Cuma itu secara makro. Nah, itu secara makro. Kemudian ya itu tadi berdasarkan sifat tanah di mana kita membangun. Iya. Jadi itu harus ada penelitian juga harus di ada situ. penelitian juga di situ, karena itu yang Iya. menjelaskan apakah gempanya makin besar atau Atau makin kecil. Iya. makin mengecil. Lapisan tanah di situ Lapisan seperti tanah. apa? Itu rata-rata Kak kalau untuk mengetahui kedalaman, kekuatan di bawah itu apa? Kita pakai alat yang memang mencapai kondisi itu. Geolistrik Kak? Ada 3 macam sebenarnya kategori yang kita pakai di situ. Yang pertama SPT, tapi ini SPT kan sebenarnya cenderung pendekatan terhadap Pendekatan, ya. terhadap gempa. Yang Iya. paling penting itu Karena dia sebenarnya dinamik ya. yang namanya VS30 atau cepat terambat Cepat terambat gelombang gelombang. dalam kedalaman 30 meter. Itu yang lebih menentukan sebenarnya terkait Rambatan. kekakuan dari tanah terhadap penerimaan getaran gelombang dari gempa. Cuma memang kayaknya di Palu masih terbatas sekali. Terbatas. Downhole seismik saja cuma Iya. pernah kita lakukan Tapi di BMKG sudah pernah melakukan. ya, BMKG Iya. memang ada risetnya. Ada risetnya Ada sebelum gempa malah. ada risetnya. Sebelum 2018. Tapi dia pakai MASW, Pak. Iya, Ya, MASW, dia betul. pakai apa MASW? Datanya saya dapat di PNBN lah. Sama saya MSW juga. itu Sama yang sama juga, tapi biasanya Dia kalau di lebih pakai suara, geoteknik Pak ya. dia hanya untuk kedalaman yang dangkal, bukan kedalaman sampai yang dangkal. 30. Ah. Jadi biasanya efektif di atas saja di permukaan. permukaan. Ya sampai 6 meter lah ya. Tapi MSW memang itu ada dan peta itu sudah pernah dibuatnya BMKG dulu. Iya. Jadi itu ada semacam alat yang ditaruh di permukaan tanah, kemudian mengirimkan sinyal-sinyal ke dalam tanah, itu yang kemudian dia baca sebagai VS30. BMKG pernah bikin, tapi bikin. belum sempat dipublikasi, gempa sudah terjadi. Sudah terjadi. Akhirnya tidak pernah terpublis itu sebagai peta mikrozonasinya Mikrozonasi, kita. Kota Palu, Pak. Itu belum pernah. Padahal sudah ada. Iya. Sudah ada risetnya, tapi belum pernah terpublis. Sebelum kita masuk ke solusi nih Kak, Iya. lebih ke solusi ke depannya orang Palu ini. Iya. Apakah di Palu ini Kak sudah ada memang zonasi-zonasi terkait likuifaksi, ini rawan ini? Apakah itu sudah ada Kak? Atau memang pemerintah pernah kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di Palu ini untuk memetakan itu Kak? Iya, iya. Baik. Ya. Sebenarnya zonasi itu sudah pernah dibuat sebelum gempa ya. Iya. Ada kita yang dilakukan Ibu Sri Hadiningsi kalau nggak salah. BNPB dulu Iya, ya. iya. BNPB dulu ya. BNPB dulu. Jadi dia sudah pernah, tapi dia datanya juga pakai data sederhana saja, data sondir saja. Iya. Padahal kalau cuma data sondir kan belum terlalu akurat sebenarnya. Harus ada juga bisa sondir, tapi sondir yang bisa mengukur tekanan air pori. Itu yang lebih akurat itu biasanya. Itu dilakukan juga oleh Prof dari Pajajaran ya. Prof siapa lagi dari Pajajaran? Paulus. Ya, Prof Paulus itu dia ada alatnya, itu dia pernah lakukan di CPTU ya. Ibu Sri Andini ini sudah pernah melakukan, tapi datanya juga tidak terlalu banyak. Iya. Dan sondir di Kota Palu ya, karena kalau tanahnya kayak di Palu Timur ya, Palunya tanahnya kan pasir kerikil. Pasir Jadi kerikil. sondir 2, 3, 4 meter no mentok gitu masalahnya. Sudah keras duluan. Sudah keras. Sementara kalau kita mendeteksi potensi likuifaksi kan harus sampai 15 meter, Ya. 20 ya kan. Ya itu idealnya. Jadi sudah pernah ada petanya sebenarnya. Yang dia petakan itu cuma trigger dari nilai Kice dengan muka air tanah. Itu muka air tanah pun yang cuma disurvei aja sebenarnya, tidak diukur menggunakan itu ya. Cuma ditanya masyarakat ada sumurnya, kedalaman berapa. Ya seperti itulah kira-kira. Sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Jadi dari peta itu juga kita ya kembangkan sebenarnya dengan mahasiswa dan sebagainya, melakukan studi-studi ya di tugas akhir mahasiswa. Daerah-daerah yang kita lihat potensi, kita suruh dia
uji potensi likuifaksi daerah situ. Ya sudah banyak kita petakan. Saya kayaknya dan Iya. teman-teman pernah itu Kak. Pernah toh? Ya. Tapi kami pakai pendekatan geolistrik Kak. Ya, geolistrik bisa. Geolistrik. Yang Ya. kami oleh itu Kak jalan Kelor Kak. Ya, misalnya Jalan kan Kelor. itu kan dekat Iya. ini kan area Balaroa. likuifaksi, Iya. Balaroa. Jadi itu juga bisa dilakukan sebenarnya. Jadi kalau geolistrik itu melihat struktur tanah di bawah dan dia juga bisa mendeteksi muka air tanah. Kan itu yang kita cari. Muka air tanahnya berapa, cuma harus di-combine dengan Iya. struktur tanahnya seperti apa. Ya, kalau kita dapat misalnya nilai tanahnya dari nilai KICE kan kita bisa hitung EFS likuifaksi Ya. atau LPI-nya. Ya kan? Liquefaction Potential Index-nya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa petakan itu, ya, liquefaction Potential Index-nya kita dapat, sampai lapisan berapa dia potensi LPI-nya tinggi, misalnya sampai 2 meter masih tinggi itu. Jadi kalau sudah ada peta seperti itu, ya gampang sebenarnya. Jadi orang mau bangun rumah, ya pondasinya jangan di atas 2 meter, harus di Iya. bawah itu. Ada, Ya itu aman. Ada likuifaksi. ada standar. Ada standar untuk itu. Cuma ya kalau kita sekarang kan sudah ada data itu, tapi kan tidak semua kota Palu. Iya. Ini daerah-daerah tertentu. Jadi kalau kita mau mengeluarkan peta untuk kota Palu belum bisa karena Iya. tidak semua daerah bisa diwakili. Iya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya ada juga beberapa daerah yang kita teliti, misalnya Soekarno-Hatta bawah, yang di Mandala Pasuruan dulu kan, itu iya. kan likuifaksi juga itu Likuifaksi. sebenarnya. Karena memang muka air tanah geodesit 1 meteran. Nah, ternyata setelah kita lakukan tes, mahasiswa melakukan ujian, potensi likuifaksi sampai 5 meter gitu. Tanah anunya. Karena memang di situ area dulu ceritanya adalah jalur alam, alur alam. Alur alam. Gitu. Jadi sungai dulu itu, cuma sudah dibangun. apa semua. Maka di situ kan airnya masih keluar di situ. Iya, muka air tanahnya tinggi. Nah, jadi waktu itu ya kalau Mandala bangun kembali dia pakai bor pile 5-6 meter sudah aman dia. Sudah aman. Tapi kan di sebelahnya itu yang mau bangun-bangun seperti pesantren itu kan tidak mungkin dia bor pile karena sumbangannya kan terbatas. Terbatas. Jadi salah satunya yang kita bantu lalu itu kita menggunakan serucut. Jadi kita serucut bambu di 3,5 sampai 4 meter, terus dia pakai telapak di atasnya 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi itu aman juga sebenarnya. Maksudnya ketika terjadi likuifaksi lagi, cerucut bambu itu yang bisa tahan dia supaya telapak pondasinya tidak turun. Itu salah satu. Ya murah, jadi bambu aja ditancap di situ, di bawah telapaknya, baru dibikinkan rakit di atasnya, baru taruh. Yang penting bambu itu harus terus di dalam air. Maksudnya di bawah groundwater. Kalau dia masih terendam terus tahan biar puluhan ratusan tahun itu. Itu teorinya bambu ya? Iya, bambu itu seperti itu. Ya. Teorinya seperti itu. Itu salah satu. Iya. Ya, tapi kalau mau pondasi tiang ya sudah tidak ada masalah. Iya, lebih bagus lagi. Selesai. Iya. Tapi kan orang-orang biasa kan nggak mampu. Iya, betul. Bangun rumah tipe 45 lebih mahal pondasinya kan? Kak, Kan betul. jadi begitu. Jadi Iya. itu salah satu alternatif yang kita bisa sarankan. Ya, jadi saya tadi bertanya itu Kak karena dari 2018 sampai 2025 ini kan sudah 7 tahun ini Kak bencana ini. Dan saya lihat juga Kak dari upgrade dari pemerintah pun itu saya lihat sepertinya ada tim Kak. Ketika ada seseorang yang ingin membangun, ada yang ingin membangun bangunan, ruko, rumah ataupun bangunan yang agak sedikit besar lah Kak. Iya, khususnya bangunan publik lah. Bangunan publik Kak, itu perlu diuji Kak. Kalau tidak salah ada timnya Kak. Iya. Nah, kayaknya Kak Arsal terlibat juga. Nah, terlibat semua ini. Nah, itu bagaimana Kak Arsal? Karena saya lihat takutnya ada mungkin beberapa bangunan yang tidak mengikuti atau melewati prosedur itu Kak. Nah, sementara peta-peta ini belum terfasilitasi Kak. Itu bagaimana Kak? Jadi memang tim ini memang jadi yang wajib melalui itu hanya memang bangunan yang kategorinya bangunan publik ya. Bangunan pribadi masih belum diwajibkan. Belum diwajibkan melalui proses itu. Tapi makin ke sini saya lihat kelengkapannya juga harus, apalagi dengan sistem yang baru. Sekarang kalau mau urus PBK kan mengurus dulu namanya IMB ya, sekarang namanya PBK harus melalui sistem yang namanya SIMBG, itu dikelola oleh daerah tingkat 2 memang. Tingkat 2. Jadi makin ke sini itu harus dilengkapi. Harus dilengkapi juga. Jadi memang saya lihat juga sudah ada beberapa termasuk saya juga sebagai praktisi sudah
mengeluarkan membantu beberapa klien rumah Iya, tinggal. iya, Karena rumah memang kategorinya rumah tinggal tertentu. Iya, iya. Karena kan untuk kita isi UBG itu ada luasan dari rumah, Rumah, betul. yang kita input. Kita pilih pertama. Jadi kalau dia lebih dari sekian, oh dia harus lengkapi dokumen ini semua. Iya, Dan jadi ada dia- syarat khususnya. Ada Dia- syarat khusus. Kecil, dia cuma di ini, ya cuma ini yang harus dia input data-datanya. Cuma sekali lagi kekurangannya itu adalah itu kan dia tidak melihat lokasinya di mana. Lokasinya. Iya, Lokasinya betul. di mana. Sementara kita sudah bicara tadi, lokasi ini menentukan. Iya, betul. Iya, Lokasi iya, iya. ini menentukan. Iya. Jadi mungkin melalui kalau kita punya peta ya seperti tadi yang legal, Pak, Iya. yang kita bicarakan tadi, peta legal itu bisa menjadi dasar hukum. Dasar hukum, berdasarkan lokasi yang mana, perlakuannya seperti apa, Hmm, dokumen yang diperlukan seperti apa. Nah, ini kan sekarang untuk mobilan kepolisian harus begini kan belum punya dasar. Belum punya dasar, belum Iya. ada aturan hukumnya gitu. Kalau bangunan publik pasti melalui proses itu. Melalui Iya. proses. Tapi kan bangunan publik kan enak, pemerintah yang biayai. Pemerintah yang biayai, Kan kan. yang kita pikirkan yang bagaimana dibiayai oleh Swasta atau diri mereka sendiri, orang Iya. pribadi orang ini. pribadi. Orang pribadi. Itu yang kadang kan mau sendiri saja, Pak. Besar Susah. dia. 5 juta lagi nih dia bilang. Jadi Keluar, kan? Saya tambahkan sedikit. Iya, Kak. Ya, bisa. Silakan. Jadi memang seperti Arsal bilang itu, jadi dilemanya di situ. Kalau bangunan pribadi, Iya. jadi mereka harus bayar penyelidikan tanah, mereka harus bayar analisa strukturnya, Insinyurnya. kan? Insinyurnya, ahlinya kan harus bayar ya untuk menghitung strukturnya. Ya itu yang disyaratkan ya, Iya. walaupun tadi tanda kutip bangunan-bangunan tertentu biasanya 2 lantai ke atas. Iya. Iya. Terus apa lagi kekurangannya? Sebenarnya karena kita belum ada peta yang spesifik seperti tadi yang lokasi-lokasi itu, jadi mereka harus melakukan sendiri. Hmm. Jadi itu menambah biaya. Misalnya kalau bangunan 2 lantai ke atas, misalnya daerah tertentu ya kalau cuma sondir, ya ada tim namanya tim ahli kan di PBG itu, tim asistensinya yang menentukan ya. Ya kalau gedung-gedung seperti itu ya kalau cuma data sondir mereka tidak mau gitu. Hmm. Harus dibor ini. Harus boring. Kak. Iya, karena 3 lantai ke atas baru ini bangunan publik. Iya. Itu merisikokan. Karena memang sondir itu ada kekurangannya, terutama kalau memang ada lapisan-lapisan seperti saya bilang tadi, pasir kerikil itu tidak bisa tembus dia. Hmm. Takutnya di dalam, iya masih lemah. Iya. Dia sudah mentok. Sudah mentok. Sudah baca tanah Iya, keras. sudah baca Iya. tanah keras. Itu resiko-resiko itu. Makanya itu yang jadi selama ini jadi perdebatan sebenarnya. Tapi kalau kita mampu buat peta seperti itu, ya FS 30, terus kita kumpulkan potensi likuifaksi sampai ke dalam berapa, itu bagus sekali. Iya. Jadi masyarakat bisa mengambil Iya, itu standar, Kak. standar itu dan tidak perlu melakukan tes lagi. Iya. Kalau memang lokasi itu sudah ada data-data di area situ bisa dipetakan. Itu sih sebenarnya. Iya. Kak. Ya. Jadi kesimpulan ini Kak yang untuk pembahasan di awal ini adalah sepertinya pemerintah harus bekerja sama dengan universitas misalnya Iya. Ya. untuk mitigasi atau membuat peta itu Kak. Iya, peta Supaya- mikrozonasi. iya. Itu peta mikrozonasi. Peta mikrozonasi. Kenapa Kak? Karena semakin banyak penduduk di Palu ini Kak. Iya. Dan seperti Kanda bilang tadi bahwa biayanya besar juga. Iya. Nah kalau itu dari pemerintah kerjasama dengan universitas, Iya. saya kira itu bisa Banyak, kan? membantu masyarakat Kak. Jadi terpetakan nanti Kak di daerah sini tidak bisa dan itu bisa agak tenanglah masyarakat tinggal di situ Kak. Nah tadi kita ngomong-ngomong tanah dan ini sini ada senior juga ini Kak. Soal tanah juga luar biasa ini. Kanda Asrul. Iya, kasar. Iya. Iya, Mohon iya, izin ini Kanda. Jadi saya lanjut. Sudah sampai di pertengahan Kak pembahasan kita. Jadi sejauh 7 tahun ini Kak dari sisi mekanika tanah ini, mungkin Kanda sendiri pernah melakukan kajian ataupun pendampingan terhadap pemerintah. Mitigasi apa Kak yang selama ini sudah dilakukan pemerintah Kota Palu atau pemerintah provinsi Kak? Iya. Baik. Jadi kalau kita bicara mitigasi, kalau spesifik di tanahnya sih, ya enggak ada sih Ya. sebenarnya. Jadi itu mitigasi memang hanya secara institusi saja di Universitas Delako kita melakukan ada bidang kita itu namanya KDK Geoteknik. Itu sering melakukan penelitian itu. Jadi teman-teman atau adik-adik yang melakukan studi untuk S1-nya penyelesaian studi
Atau ada juga yang S2 untuk tesisnya, itu kita arahkan ke situ biasanya. Jadi ya lama-lama sih bisa terkumpul gitu. Bukan cuma di Palu, di Sigi pun sudah banyak kita lakukan ya. Di daerah Sawan Itigasi sudah ada datanya. Ya sekarang saya lagi meneliti, ada 7 mahasiswa. Saya mau petakan potensi likuifaksi sepanjang Teluk Palu. Di pantainya saja itu. Jadi saya paling tinggi di situ karena pasir kan, pasir laut kan. Jadi itu kita mau lakukan juga itu. Nanti ada peta khusus di daerah Teluk Palu saja sekitarnya. Mungkin 0 sampai 100 meter dari daerah pantai. Ya itu juga nanti kita lakukan. Ya nanti peta-peta itu sedikit-sedikit nanti bisa kita kumpul, lama-lama bisa lebih banyak. Ya, tapi kalau mau cepat sebenarnya kalau ada intervensi dari pemerintah misalnya bisa lebih cepat lagi gitu. Ditambah misalnya dari BMKG bisa melakukan juga itu uji FS 30 gitu, kerjasama dengan teman-teman struktur itu bisa data-data itu bisa dikombinasi sebenarnya dan bisa mengeluarkan peta mikrozonasi tadi. Saya kira itu yang paling penting. Terus kalau secara umum pemerintah Kota Palu misalnya ya sebenarnya sudah banyak melakukan mitigasi. Ya kalau secara misalnya rencana akan membangun gudang logistik di 4 lokasi, gitu kan? Walaupun sekarang sudah ada lokasi di Palu Utara kan, di Mamboro itu sudah ada dan itu sudah diisi gitu. Di peta gudang logistiknya. Yang kedua itu jalur-jalur likuifaksi, jalur-jalur evakuasi tsunami kan sudah ada di Silai, di Talise, di Tondo sudah ada itu. Ya walaupun ya saya kemarin ketemu dengan BNPB-nya saya kasih kritik gitu. Jalur likuifasinya jalur tsunami-nya cuma 6-8 meter tapi dia sampai 100 meter gitu. Nanti orang kecapean larinya gitu. Jadi itu sebenarnya juga perlu diperbaiki lah. Maksudnya supaya banyak daerah yang bisa dipasang itu, tidak perlu setinggi sampai 100 meter kan. Cukup 10 sampai 20 meter saja mungkin. Di situ perlu ada batas likuifasinya sampai di mana itu beberapa di lokasi itu. Nah, itu sih yang sudah dilakukan. Terus patahan itu kan sudah di jalan itu sudah ditandai kan? Ada jalur kuning di jalan-jalan itu yang menandakan ada di sini daerah patahan ya kan? Nah, itu juga sudah dilakukan dan ada juga papan yang memberikan peringatan kan bahwa ini daerah likuifaksi, daerah patahan utama. Ya masyarakat kan belum sadar juga walaupun sudah itu. Padahal secara aturan ya secara teori patahan utama itu harus minimal 10 meter di sebelah-sebelahnya. Jadi 20 meter itu tidak boleh dibangun gitu kan. Tapi masyarakat kan tidak ya karena apalagi di kota ya kan tanahnya mahal gitu. Ya ada satu masjid misalnya pas di tengah patahan, ya kalau kita tidak bangun lagi di sini kita mau pindah di mana masjidnya itu. Cuma di situ dia, ya dibangun lagi di situ ya kan. Ya beberapa rumah pun saya lihat banyak yang bangun lagi, walaupun sampai sekarang ada juga yang sudah tidak membangun lagi daerah situ, tapi masih banyak memang orang yang saya bilang tadi tidak ada pilihan lain kecuali membangun di situ. Dia tidak mampu, misalnya tidak punya dana untuk pindah misalnya. Betul. Walaupun sebagian kan sudah direlokasi kan, sudah dikasih huntap. Ya, tapi mau tidak mau di situ juga mereka masih gunakan untuk usaha dan sebagainya. Itu sih saya kira. Iya. Dan selanjutnya ke Arsal, beliau tadi mengatakan bahwa sebenarnya ada obatnya terkait bencana ini Kak ya. Ada obatnya dan membangun ini seperti membangun manusia Kak. Dari sisi mana semua yang kita lihat. Sebelum ke sesi terakhir di closing, saya minta dulu ke Kak Arsal ini yang memang ini penjelasan beliau sangat berpengaruh dengan tema kita hari ini. Betul. Saya minta Kak bahwa coba Kakak jelaskan mitigasi apa yang sudah dilakukan dan bangunan apa saja yang sudah dibangun di Palu ini Kak dengan standar-standar yang sudah memenuhi itu Kak. Coba diberikan gambaran dulu Kak. Jadi sebenarnya kalau dibilang obat paten ini bukan dalam artian paten ajimat atau obat apotik ya. Karena buktinya adalah peraturan yang kita menjadi referensi saja selalu berubah mengikuti kejadian-kejadian
yang baru terjadi, tambahan-tambahan, pembelajaran baru. Selalu ada tambahan dari situ. Nah, tapi yang pertama itu terkait bagaimana mitigasi bangunan tahan gempa. Jadi mitigasi bangunan tahan gempa ini tidak selalu dalam bentuk teknis. Kan? Betul. Tidak selalu dalam bentuk teknis. Itu seperti disampaikan Pak Sukima tadi, ada upaya-upaya untuk merekayasa wilayah, untuk merekayasa wilayah daerah-daerah. Kalau yang tadi disinggungnya Pak Sukima, itu sudah kita coba lakukan ya untuk membuat jarak dari sesar patahan. Kita sudah belajar itu juga dari dari kota-kota yang juga terletak di sesar. Ada beberapa kota di dunia ini, kota-kota besar yang harusnya kita bisa belajar. Ada yang di Selandia Baru, ada yang di Amerika. Kita bisa belajar dari situ bagaimana mereka bisa hidup di atas daerah dekat patahan seperti apa. Bagusnya kalau memang daerah sepanjang patahan itu steril misalnya, kelebihannya apa? Kelebihannya itu semacam monumen. Orang itu sadar kalau kita ini hidup di atas sesar. Di atas sesar aktif ya. Di atas sesar aktif. Tapi itu akan jadi semacam monumen. Kemudian yang berikutnya, evolusi dari peraturan-peraturan kita itu saja, perubahan-perubahannya itu merupakan mitigasi dari SNI 2002, SNI 2012, 2019 itu terus ada update ya. Update, ada penyesuaian. Meskipun peraturan pada dasarnya kita mengadopsi dari peraturan-peraturan yang sudah ada dari SCE misalnya dari Amerika. Tapi kita adopsi itu kemudian kita berikan penyesuaian sesuai wilayahnya kita, sesuai Indonesia seperti apa. Nah, kemudian kalau untuk bangunan tahan gempa, sebenarnya resep-resepnya itu sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Tinggal bagaimana teman-teman itu nanti yang insinyur yang ini mempelajari. Termasuk waktu baru gempa kemarin, banyak sekali lembaga-lembaga dari luar yang masuk. Saya saja Pak pada saat itu kerjasama dengan ERI, Earthquake Engineering Research Institute, itu kan termasuk salah satu yang paling untuk besar. Membuat salah satu buku petunjuk yang seperti komik, ada gambar-gambarnya bahkan ada gambar-gambarnya untuk bagaimana membangun bangunan-bangunan yang sederhana tahan gempa, yang dalam bentuk pasangan bata tertekan, yang gampang dipahami lah. Pasangan batu bata, tapi dia tertekan, yang gampang dipahami. Ada gambar-gambarnya seperti komik. Memang tujuannya lembaga itu adalah untuk bagaimana mengedukasi tukang-tukang batu, terutama bagaimana melaksanakan, bagaimana membangun detail-detail bangunan sederhana tahan gempa yang sesuai. Cuma memang saya lihat setelah itu lagi buku itu sudah jadi, saya lihat sempat beberapa kali beredar juga, tapi ya sudah habis lagi, belum ada lagi tugas. Tapi poinnya masih ada. Nanti mungkin saya bisa share ke teman-teman. Bisa dibagi. Untuk itu. Saya juga sudah dari komunitas Palu Sadar juga sudah pernah saya bagikan sebagai referensi untuk teman-teman sosialisasi. Betul. Kemudian sebenarnya untuk bangunan tahan gempa ada yang namanya peredam aktif, ada yang namanya peredam pasif. Peredam aktif ini dan peredam pasif. Ini teknologi. Berbiaya tapi memang efektif. Alhamdulillah dengan kejadian gempa ini kita punya satu di Palu. Betul. Kita punya satu di Palu itu di Anutapura. Rumah sakit Anutapura. Rumah sakit Anutapura. Bukan rumah sakit yang gedungnya. Yang gedung IMC. Gedung IMC. Gedung baru itu ya. Anutapura Medical Center itu menggunakan teknologi base isolator. Jadi seperti terpisah antara struktur atas dan struktur bawah. Jadi ketika gempa itu terjadi, jadi ada semacam karet di
di kaki-kakinya Pondasi, kolom. Ya. kolom, di kaki-kaki kolomnya bangunan ini. Jadi ketika tanah bergoyang, dia diam saja. Iya. Dia diam saja. Nah, itu berbiaya, ya, tapi itu salah satu solusi untuk bangunan-bangunan yang Monumental. kategori kepentingannya besar, Iya. rumah sakit, sekolah, untuk Iya. bangunan-bangunan yang bisa menjadi shelter ketika bencana Iya. terjadi. Ketika bencana terjadi. Jadi upaya mitigasinya kita sebenarnya sudah lumayan berjalan lah. panjang, Iya, jalan panjang. panjang. Peraturan terkait TPA harus melalui itu, Iya, itu betul. juga salah satu upaya mitigasi. Itu sudah diikuti untuk seluruh, dan Palu ya seingat saya lumayan TPA-nya. Bahkan yang dari luar kadang patah-patah juga. Iya. Kalau harus, karena kan kedepannya kan banyak investor dari luar, engineer-engineernya dari luar tanpa memahami Kondisi karakternya, lokal. kondisi lokal. Jadi ketika sidang Mereka kaget juga. mereka kaget juga karena tuntutannya besar. Tuntutannya besar. Bisa mendesain di daerah lain belum tentu bisa mendesain Desain di Palu. Di Palu. mendesain di Palu. Palu itu Kondisinya khusus ya, spesial. kondisinya khusus. Bangunannya punya karakter tertentu. Jadi kan sesuai bangunan itu kayak orang, dia punya karakter tertentu. Jadi ketika kena gaya dari luar, kena gempa tertentu juga dia akan berperilaku dengan cara yang berbeda. Iya. Dengan cara yang berbeda. Iya. Jadi detail-detail itu yang harus dipahami. Saya cuma mau tekankan untuk perencanaan bangunan yang rumah tinggal sederhana. Yeah. Ini yang paling penting. Sebisa mungkin adalah untuk memahami bagaimana detail-detailnya, terkait bangunan sederhana itu kan sederhana, cuma terdiri dari ring balok, kolom, Iya, kolom, slope. slope. Nah, tapi hal-hal itu harus saling mengekang. Nah, ya mungkin nanti saya akan share ke teman-teman juga terkait buku yang pernah saya Dibuat bantu ya. terjemahkan itu kan untuk ini, supaya itu mungkin bisa tersebar lebih luas lagi dan bisa jadi pembelajaran untuk banyak aspek di sini. Saya tidak bisa bicara banyak di situ karena terlalu teknis nanti. Iya, terlalu teknis, iya. terkait itu. Jadi Apalagi karena umum kan. Bisa langsung cari beliau saja. Teman-teman bisa cari beliau. sekedar Iya. diskusi akan saya sampaikan bagaimana Iya, betul. detail-detailnya seperti apa. Iya. Saya kira itu Siap, salah Kak. satu upaya-upaya kita. Ya, teman-teman, kita masuk di sesi akhir. Sudah panjang tadi diskusi kita dari refleksi, kemudian penjelasan terkait selama dari 2018 sampai 2025, mitigasinya. Dan ini di penghujung, Kak. Nah, di penghujung ini saya meminta kepada dua kandas saya ini bisa memberikan closing statement, pesan bahwa dan seperti ini yang harus kita lakukan terkait tema kita hari ini, Kak. Mungkin saya mulai dari Kanda Pak Sukiman, Kak. Baik, terima kasih. Jadi Jadi kalau kita membangun di Palu ini memang ya risikonya sedikit lebih mahal. Itu sudah pasti. Iya. Gitu. Dan jadi saya harus ingatkan kembali. Sebenarnya kita sudah ada peta JRB 1, 2, 3 dan 4 kan. Bencana. Ya, zona bencana itu ya kan. Sebenarnya ya di daerah manapun kita bisa membangun. Yang penting sudah sesuai. Gitu. Misalnya kalau kita membangun daerah pantai, di situ kan ada risiko tsunami, ya pasti ada gempanya, pasti ada likuifaksinya. Otomatis orang membangun di situ ya seperti Stein yang membangun. Jadi dia harus juga berfungsi sebagai shelter tsunami, kan begitu. Ya. Jadi strukturnya juga harus diperhitungkan gaya-gaya tsunami, gaya angkatnya, gaya itu juga harus dia hitung. Dan biasanya lantai bawahnya tidak boleh dibangun dengan masif, jadi harus kosong. Kan itu sebenarnya. Ya, ya. Syarat-syarat itu sudah ada, ya kan? Ya, terus kalau bangunan-bangunan tinggi ya seperti sudah kita bicara tadi, harus betul-betul memenuhi syarat. Ya, kegempaan, pondasinya harus juga diperhitungkan apakah ada likuifaksi di bawah, dia harus hitung juga. Sebenarnya sudah jelas di situ. Memang bahwa selama ini ada juga swasta, ya ada juga yang pemerintah ya dalam tanda kutip beberapa membangun tapi tidak melalui mekanisme yang ada ya. Misalnya dalam tahap perencanaan dia harus mengajukan PPG ke Kota Palu misalnya dalam kota.
Tapi kadang-kadang sudah terbangun baru diajukan gitu. Kan itu resikonya. Jadi ternyata setelah diteliti tidak sesuai gitu. Kan itu resikonya. Nah, akhirnya ya walaupun ada beberapa seperti itu, tapi teman-teman tim ahli itu memberikan biasa memberikan perbaikan-perbaikan. Misalnya tidak sesuai kolomnya, tidak, ternyata setelah dianalisa tidak memenuhi. Jadi itu harus melakukan perkuatan. Ya misalnya McDonald dulu ya, yang di sudut di Kota Palu sana, yang di jalur 2, ya itu kan dulu setelah sudah terbangun baru mereka ajukan. Setelah dilakukan analisis, kolomnya tidak kuat. Ya ini kan diadakan perkuatan menggunakan merapin karbon hitam itu misalnya. Ya itu hal-hal seperti itu juga yang sering terjadi. Makanya masyarakat Kota Palu yang mau membangun, ya perhatikan itu JRB tadi. Ya kita berada di zona apa? Kan di situ lengkap, ada zona likuifaksi, zona tsunami, zona banjir, zona longsor, kan ada semua. Ya bagaimana kita melakukan mitigasi? Ketika kita membangun di situ, kita sudah hitung semua risiko-risiko yang akan terjadi. Jadi kalau selama kita melakukan itu, ya saya kira aman lah. Ya, saya kira aman. Ya, saya kira aman. Walaupun itu saya bilang tadi risikonya sedikit lebih mahal. Itu sudah pasti. Membangun di Kalimantan dengan di Palu pasti jauh kan di sana tidak ada resiko. Rumah 3 lantai kolomnya cukup 30. Kalau di Palu ya minimal 50 kolomnya. 50 cm. Iya, itu saja kan sudah beda jauh. Saya kira cukup dari saya ya. Jadi itu closing statement dari Pak Dr. Sukiman. Terakhir ke Kanda Arsal ini. Oke. Jadi kalau saya yang pertama itu adalah untuk membangun teman-teman seluruh masyarakat yang butuh itu perencanaan yang matang. Betul. Jangan asal tiba-tiba ada ide, paling tidak diskusi lah. Saya pikir insinyur di Kota Palu ini sudah cukup banyak, mulai dari level mahasiswa sampai level yang benar-benar pro. Ini dalam artian ya banyak juga insinyur kita di Kota Palu ini mainnya bukan cuma di Palu. Mainnya sampai di Jawa, sampai di luar negeri juga, yang cuma tinggal padahal cuma di Palu saja. Dengan zaman yang sekarang ini. Jadi perlu perencanaan yang matang, kemudian perlu pemahaman juga ketika membangun itu harus seperti apa. Itu bisa dikomunikasikan. Saya kira waktu mengurus perizinan di PBG juga di perizinan, perizinan di tata ruang itu tersedia juga untuk diskusi. Mereka itu kan yang terbuka lah. Dalam itu, dan setahu saya ada cukup banyak lembaga-lembaga mitigasi yang ada di Kota Palu juga ada. Ini yang bisa jadi referensi. Itu yang pertama untuk teman-teman yang mau membangun untuk rumah-rumah sederhana. Saya fokusnya di rumah sederhana sebenarnya, karena ini problem yang paling utama. Kalau bangunan tinggi, lain lagi problemnya, banyak lagi masalahnya. Cuma saya tidak terlalu fokus itu karena bangunan yang besar cenderung pemiliknya punya modal. Untuk punya kemampuan lah. Analisis yang lain-lain. Nah, kemudian dari sisi pemerintah juga, saya pikir perlu upaya lebih jauh untuk bagaimana memfasilitasi kebutuhan terkait data untuk masyarakat yang tidak bisa sampai sejauh itu untuk membangun. Ini kan tidak sedikit, banyak. Tidak sedikit membangun rumah tinggal saja. Kalau di tanah yang harus boringnya puluhan juta per titik, betul. Puluhan juta, lebih mahal boringnya daripada bangunan. Betul. Bagaimana kalau tidak ada intervensi dari pemerintah? Terus di sini ada kampus, ada 2 lagi kampus di sini. Kita bisa memfasilitasi hal itu. Alih-alihnya juga sudah banyak. Jadi kayak yang Pak Sukman bilang tadi, untuk kategori yang ke bawah ini, untuk orang yang membangun tanpa punya kemampuan finansial yang cukup, butuh difasilitasi terkait data-data ini. Karena pada dasarnya insinyur juga ketika kita diminta membangun terus tidak punya data ini, kita mulai mengarang. Kita jadi mulai mengarang. Kira-kira begini, ini di sana. Meskipun pendekatannya kita berdasar, tapi secara normatif aturan itu salah. Itu salah. Meskipun kita punya referensi, saya pernah bangun di sini, daerah ini,
begini, itu yang kita pakai referensinya. Itu punya dasarnya itu, tapi secara normatif aturan salah. Tapi bagaimana kalau bangunan untuk orang? Jadi itu bukan intervensi pemerintah dalam membuat peta mikrozonasi yang dulu pernah dibuat BPBD, tapi tidak publis itu tidak salah. Bisa ditambah lagi data-datanya. Karena itu kalau salah Pak dibuat sebelum gempa, sebelum bencana. Saya ada berapa puluh titik yang diambil. Itu kalau dilengkapi lagi titik-titiknya, terus kemudian dibuat penyelesaian terhadap penurunan stratigrafi tanah, itu bisa dipakai lagi. Betul. Dipakai lagi. Jadi perlu kerjasama yang baik ini antara pemerintah dan masyarakat. Saya bilang kerjasama dengan masyarakat ini kenapa? Supaya masyarakat juga bukan asal-asalan juga. Ini bukan cuma sekedar mereka yang mau difasilitasi untuk ini, tapi mereka juga harus punya pemahaman kalau membangun itu ada aturan adanya, mainnya. Toh yang rugi kalau ada apa-apa kan masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri. Tapi pemerintah juga perlu mengintervensi dalam hal ini. Mereka harus memilih pada dasarnya data-data yang paling tidak data global lah, itu sudah sangat membantu. Data global itu sudah sangat membantu. Peta mikrozonasi itu kota-kota besar di Indonesia itu sudah punya yang punya risiko-risiko kebencanaan. Nah kita di Palu yang sangat besar risiko bencananya belum punya yang terilis dan dinyatakan bisa digunakan dalam desain. Kalau yang ada kan kayak pas pemerintah dia punya dari BPBD. Saya juga punya, saya ambil untuk riset. Tapi kan tidak pernah ada yang menyatakan bahwa ini bisa digunakan. Kan harus ada aturannya. Harus ada aturan. Jadi akhirnya kita masih menggunakan peta makrozonasi yang dari SN itu juga sebuah nama itu. Nah, itu masih kita gunakan. Jadi perlu upaya bersama dalam ini. Upaya bersama. Saya pikir teman-teman kayak ini, komunitas-komunitas lain yang bisa memfasilitasi untuk diskusi dengan orang-orang awam itu untuk memahami pentingnya pemahaman kebencanaan itu perlu dilakukan, tapi pemerintah juga harus ada intervensi terkait hal-hal yang mereka lakukan. Saya kira itu saja. Jadi teman-teman sudah selesai tadi closing statement dari kedua narasumber kita. Saya kira cukup jelas tadi dijelaskan bahwa memang orang Palu ini Kak beraninya besar membangun ini. Beraninya belakangan baru ada apa-apa Dan memang sedikit tadi pesan bahwa membangun rumah di Palu ini sedikit agak mahal dibanding daerah lain. Betul. Sedikit lain. Karena kenapa ini juga kepedulian kita terhadap masyarakat itu sendiri Kak. Dan selanjutnya ada harapan bahwa pemerintah Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah bisa bekerja sama dengan masyarakat dan juga beberapa universitas kiranya bisa mempetakan lebih detail dan sedikit dipatenkan dan disosialisasikan. Rekomendasinya bisa jadi tambahan. Jadi harus kalaupun ada peta mikrozonasi harus diperdakan. Bukan jadi supaya bisa dipakai secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi itu pembahasan kita hari ini. Saya kira cukup jelas. Semoga apa pesan-pesan dan penyampaian dari kedua narasumber kita ini bisa memberikan edukasi terhadap followers Anda lain, khususnya di Indonesia dan khususnya di Kota Palu. Kemudian di pengakhir saya dengan teman-teman Kak mengucapkan terima kasih atas waktunya Kak sudah hadir di tempat kami, di mana saya tahu Kanda Dr. Sukiman ini banyak ini begitu juga Kak Arsal juga setahu saya ini mengajar malam. Jadi kami dari teman-teman Anda lain ini mengucapkan terima kasih Kak. Nah, jadi saya pikir cukup di sini pembahasan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.